Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, Ibu Dr. Sri Lestari Prasilowati, MA, selaku Ketua Yayasan IPIJA, Bapak Insinyur Besar Agung Martono, MM, DBA, selaku Rektor Universitas IPIJA, Bapak Asosiat Profesor Dr. Suyanto, SE, MM, MAK, AKCA, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, yang kami hormati, Itu gua narasumber suruh kuliah dulu pakar hari ini, ngapain? yaitu Bapak Dipa Utomo, yang kami hormati, panitia penyelenggara, serta seluruh peserta kuliah pakar AI Mastery yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini, kita dapat mengikuti kegiatan kuliah pakar AI Mastery. Optimalisasi prompt untuk kegiatan belajar mengajar dan kewirausahaan, Prompt Engineering 101 dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Hesekiel Rosalinda Silaban, mahasiswi program studi Sistem Informasi yang pada kesempatan ini akan bertugas sebagai moderator dan memandu jalannya acara dari awal hingga akhir. Sebelum kita masuk ke acara utama, izinkan saya membacakan rundown acara pada hari ini. Yang pertama ada pembukaan dan doa, yang kedua sambutan Ketua Yayasan IPIJA, ketiga sambutan Rektor Universitas IPIJA, keempat sambutan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, yang kelima perkenalan narasumber, keenam pemaparan materi kuliah pakar, ketujuh sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutupan dan foto bersama. Sebelum kita memasuki acara, marilah kita menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Baik, selanjutnya acara akan dilanjutkan dengan doa pembuka. Untuk mengawali rangkaian kegiatan ini, marilah kita bersama-sama membuka acara dengan doa. Berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Memasuki agenda berikutnya, marilah kita dengarkan sambutan sekaligus pembukaan kegiatan yang akan disampaikan oleh Ketua Yayasan IPIJA, Ibu Dr. Sri Lestari Prasilowati, MA, kepada Ibu kami persilahkan. Belum tersambung, Mbak.
Halo, masih ini ya, masih sambutan dulu. Tunggu duduk. Kepada Ibu Terry, dipersilakan untuk memberikan sambutan sekaligus pembukaan Baik, kegiatan. baik, terima kasih. Maaf tadi saya di dalam gedung RSUI jadi apa namanya terputus sambungannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pagi ini kita ada kegiatan dari Fakultas Sains dan Kesehatan, seminar ya, dengan judul yang tadi sudah disebutkan oleh MC. Saya sapa terlebih dahulu Bapak Rektor Universitas Sriwijaya, Bapak Agung Martono, dan juga Wakil Rektor Pak Yanto, dan juga ada Bu Titing, dan semua pejabat dari Fakultas Sains dan Kesehatan, ada Pak Heru, Pak Yogi, Pak Maul, Pak Johan, dan juga Bu Mera tentunya sebagai Kaprodi, serta para sekretaris prodi masing-masing. Pagi ini kita akan menyelenggarakan kuliah pakar ya dari Bapak Dipa Utama, kalau nggak salah ya namanya ya Pak Dipa, dan alhamdulillah pastinya sudah hadir juga. Terima kasih Bapak sudah bisa memberikan masukan, bisa memberikan bagi semua mahasiswa Fakultas Sains dan Kesehatan. Tentunya harapannya adalah kegiatan ini berjalan lancar dan adik-adik mahasiswa semuanya mendapatkan manfaat dari seminar. Sekali ini sepertinya banyak sekali ya mahasiswa-mahasiswa dari Universitas Sriwijaya yang jumlahnya sudah lebih dari 100 dari Fakultas Sains dan Kesehatan. Semoga dengan tambahan ini, dengan seminar ini makin bertambah mahasiswanya, dari mahasiswa ke mahasiswa ke calon peserta, informasi bisa didapatkan dengan lebih baik. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Selamat melaksanakan kegiatan seminar. Mungkin yang membuka seminarnya nanti biar Pak Agung saja ya, selaku rektor. Ya, baik. Terima kasih. Saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu atas sambutan. Selanjutnya, sambutan akan disampaikan oleh Rektor Universitas Sriwijaya, Bapak Insinyur Besar Agung Martono, MMDBA. Kepada Bapak Rektor, kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita patut bersyukur dan wajib bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita pada acara kuliah pakar. Ini kuliah pakar AI Mastery, optimalisasi prompt untuk belajar, mengajar, dan kewirausahaan. Ya, saya sapa dulu Bu Terry, Ketua Yayasan, Pak Suyanto, Wakil Rektor 1, Pak Dipa Utama, selaku narasumber kali ini, dan juga teman-teman dosen mahasiswa yang sudah menghadiri acara ini. Ya, ini saya diminta Bu Esti untuk memberikan keynote speech ya. Keynote speech untuk acara ini ya. Kita untuk menentukan keynote speech ini, kalau dari saya akan menyampaikan ini. Saya kalau boleh share screen ya. Saya send request untuk share screen. Jadi visi Universitas Sriwijaya itu kan
untuk menjadi universitas unggul, pencetak profesional dan wirausaha bertaraf internasional. Jadi karena kita ingin mencetak mahasiswa lulusan Universitas Sriwijaya ini menjadi bertaraf internasional, maka salah satu tools-nya yaitu penguasaan AI atau prompt yang menjadi salah satu indikator dalam kemampuan global, ya, intelektual global. Jadi visi Universitas Sriwijaya untuk membentuk kampus masa depan, ya, bukan sebagai follower tapi sebagai inisiator atau inovator, ya, dari skala kecil apapun, ya. Jadi menjadi kampus yang menciptakan perubahan, ekosistem perubahan. Sehingga di sini kemampuan teknis untuk ini saya ini share screen-nya. Ya. Jadi karena AI telah menjadi infrastruktur intelektual global, maka mahasiswa tidak cukup hanya memahami teori, tapi harus bisa mempunyai kompetensi-kompetensi yang baru, ya, yang terupdate. Antara lain mendesain program yang efektif, harus bisa mengevaluasi output AI dan menggunakan AI secara etis dan produktif. Nanti detailnya akan tentu saja Pak Dipa Utama akan menjelaskan lebih detail, ya. Nah, ini studi kasus global itu antara dalam aspek kesehatan, ya, di Stanford Medicine itu USA, ya, AI terintegrasi dalam kurikulum klinis. Nah, ini penting juga bagi kita perlu mengadopsi ini. Kita ada fakultas kesehatan, fakultas kita sains dan kesehatan, sehingga saya pengen di prodi kebidanan pun juga memanfaatkan AI dalam kurikulum. Ya, seperti di Singapura juga ada modul AI dan etika kesehatan. Terus kemudian di Eropa juga ada standarisasi kompetensi AI lintas universitas. Jadi nanti saya pesan ke dekan Fakultas Sains dan Kesehatan ini Pak Heru, ya, untuk menerapkan aplikasi AI ini ke dalam bagian dari capaian pembelajaran. Jadi bukan hanya sekedar ada acara ini saja terus selesai, tapi harus ada implementasi dalam kurikulum berbasis outcome-based education. Nah, ini dalam kaitannya dengan kurikulum kita, Fakultas Sains dan Kesehatan itu kita harus bisa memberikan dampak atau outcome sesuai dengan acuan kita, outcome-based education, dengan contoh merancang prompt untuk skenario klinis, kemudian prompt untuk programming, terus ya prompt untuk kebuatan tugas, terus juga membuat evaluasi akurasi etika AI, dan menghasilkan solusi berbasis AI yang berdampak. Jadi proyek-proyek yang dilakukan silahkan bisa membuat prompt tapi yang bagus, ya. Nah, yang saya inginkan untuk selanjutnya ini kita harus bisa mengimplementasikan strategi prompt dan integrasi AI ini ke dalam setiap CPL mata kuliah. Tadi contohnya project based learning berbasis AI, kolaborasi dengan klinik industri dan startup, dan penguatan tata kelola dan etika.
Eh, di sini adalah contoh-contoh tugas berbasis AI yang bisa dikembangkan. Ya, mahasiswa bisa mendesain prompt dan uji hasilnya, mengevaluasi akurasi, etika, dan dampak sosial, dan hasil menjadi portofolio kompetensi. Prompt itu sekarang bukan hanya untuk teks, tapi untuk audio, untuk video, untuk bikin film, eh, bikin lagu, bikin skripsi, bikin macam-macam. Tapi pesan saya adalah menggunakan prompt itu dengan bijak ya. Jangan membuat prompt yang hoax. Ya kalau memang itu eh, bukan real ya harus disebutkan bahwa ini bukan real gitu. Ya. Oke, terus ini indikator keberhasilannya Key Performance Index-nya. Nanti dalam kurikulum kita adalah indeks KPI-nya, indikator keberhasilannya, antara lain persentase mahasiswa dan portofolio AI, jumlah proyek dan publikasi berbasis AI, terus kemitraan dengan AI, dengan kesehatan atau dengan informatika, dan yang penting ini dampak nyata bagi masyarakat. Nah, sebagai penutup, kesimpulan dari yang saya sampaikan ini adalah AI dan OBE sama dengan kampus berdampak. Sehingga indikator kampus berdampak itu dinilai dari AI yang kompetensi strategis masa depan dan outcome-based education, di mana Fakultas Sains dan Kesehatan harus menjadi pelopor untuk menjadikan lulusan IWIJA yang adaptif, inovatif, dan berdampak. Ya, jadi itu keynote speech dari saya. Semoga keynote speech ini nanti bisa mengantar apa yang akan disampaikan Pak Dipa Utama ini nanti untuk bisa memberikan arahan lebih detail, sistematis, dan lebih aplikatif. Ya, harus bisa langsung diterapkan, ya. Bukan hanya sekedar teori konsep-konsep saja, tapi harus bisa dilaksanakan, diimplementasikan. Demikian keynote speech dari saya. Ya, saya tadi diminta Bu Teri untuk membuka. Saya buka sekalian Bismillahirrahmanirrahim dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kuliah pakar ini saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Tak, tak, tak. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Rektor atas sambutan serta penjelasan yang telah disampaikan. Berikutnya, sambutan akan disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Asosiat Profesor Dr. Suyanto, SEMM, MAK, AKCA. Kepada Bapak, kami persilahkan. Oke, terima kasih. Suara saya terdengar, Mbak? Terdengar, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam bahagia. Yang saya hormati Ibu Ketua Yayasan IBIJA, Ibu Dr. Rosril dari Prasilowati MA, yang saat ini sedang ada di UI Depok tadi, yang sudah menyampaikan kata sambutan. Selamat pagi Bu Teri, dan juga Pak Rektor, Bapak Insinyur Besar Agung Martono, MMDBA. Tadi sudah memberikan kata sambutan sekaligus sebagai keynote speech dan juga membuka acara kegiatan kuliah pakar pada pagi hari ini. Selamat pagi Pak Rektor, Pak Agung, dan juga Ibu Wakil Rektor, Pak Dekan, para dekan, para kaprodi, para dosen, dan juga adik-adik mahasiswa dari Universitas IBIJA, dan juga panitia MC yang
ada di kampus mungkin ada atau di rumah karena kegiatan kita secara online di Zoom meeting. Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, pada pagi hari ini kita bisa bertemu di Zoom meeting walaupun suasananya masih terasa libur ya, karena kemarin mungkin Sabtu libur, Minggu libur, Senin libur, besok libur lagi. Mungkin ada beberapa teman-teman yang hari ini ASN atau mungkin kantor lain sedang libur, tetapi kami tidak melaksanakan libur atau tidak mengambil libur pada pagi hari ini dengan kegiatan seminar. Ini sangat bagus, semoga kegiatan seminar pada hari ini atau kuliah pakar pada hari ini berjalan dengan baik. Tema kuliah pada hari ini, kuliah pakar AI Mastery Optimalisasi Prompt, tadi disampaikan oleh Pak Rektor tadi, untuk kegiatan belajar mengajar dan kewirausahaan ya, prompt engineering. Nah, ini sangat menarik tentunya ya, karena semua kita tahu, apalagi adik-adik mahasiswa nih yang kaum Gen Z kan gitu ya, kaum Gen Z, generasi Z ya, begitu juga kaum milenial ya, generasi milenial, AI saat ini sangat terasa dalam kehidupan kita. Namun pesan saya, AI itu adalah tools ya, alat yang membantu kita ya. Jadi kita tidak tentunya tidak harus tergantung kepada AI itu sendiri. Makanya kita harus arif dan bijak menggunakan AI itu secara arif dan bijak ya. Jadi ini yang menjadi catatan tersendiri. Memang di seluruh belahan dunia, di kantor, di perusahaan ya, bahkan di kampus sendiri ya, AI bisa membantu mempercepat atau bahkan efisien ya, dalam arti biaya dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Nah, oleh karena itu, sebagaimana semangat dari kementerian, yaitu dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, melalui Pak Menteri Prof. Brian, bahwa kampus berdampak ya. Nah, adik-adik dalam melakukan perkuliahan pakar pada hari ini, apakah ada dampak dalam nanti mengambil keputusan ya, keputusan strategis yang akan dilakukan di masa yang akan datang dengan bantuan, sekali lagi ini ya, AI itu dengan bantuan ya, bantuan atau sebagai tools untuk melaksanakan aktivitas kegiatan kita sehari-hari. Nah, oleh karena itu ini juga namanya belajar mengajar. Kalau dahulu zaman kementerian sebelumnya ya, itu ada nama istilahnya Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan saat ini di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, memang Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu masih ada dimasukkan ya, karena adik-adik harus melakukan pemagangan dan lain sebagainya ya, MSIB dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita mengundang pakar tentunya ya. Tadi Pak siapa namanya, Pak Dipa Utama ya. Iya Mbak ya. Iya Pak, di PAU. Ya, selamat pagi Pak Dipa Utama, salam kenal. Selamat pagi. Nanti mohon berkenan adik-adik diberikan pembekalan dengan penggunaan AI ya. Jadi hampir seluruh dunia sekarang banyak menggunakan AI, banyak beberapa hal yang melakukan kegiatan seperti ini ya. Minggu lalu saya juga rapat dengan sebuah yayasan gitu ya, yayasan dari India itu namanya Watwani ya. Foundation, Watwani Foundation juga melaksanakan kegiatan AI serupa. Kemarin hari Jumat malam saya rapat dengan Intel ya. Kalau dulu kita mungkin kenal Intel Pentium ya. Intel itu langsung dari negara asalnya sana, dari Amerika, itu juga bagaimana menggunakan AI ini dengan baik ya. Saya baru rapat kemarin di Bandung ya, di dekat ITB sana, di Institut Teknologi Bandung. Nah, oleh karena itu sekali lagi kepada adik-adik ya, tentunya terutama adik-adik mahasiswa di Universitas Sriwijaya, terutama dari prodi informatika, sistem informasi, rekayasa perangkat lunak, kewirausahaan dan lain sebagainya, manajemen serta kebidanan yang disinggung oleh Pak Rektor tadi, dapat menyimak apa yang akan disampaikan oleh Pak Dipa nanti, sehingga nanti bisa membawa manfaat dalam melakukan perkuliahan, melakukan kegiatan perkuliahan, bahkan nanti kalau adik-adik sudah lulus ya, sudah harus bekerja di tempatnya masing-masing. Semangat dari kami, dari pimpinan, tadi sudah ada dari Bu Teri, dari Pak Agung, Pak Rektor, dan juga acara sudah dibuka ya. Mudah-mudahan adik-adik bisa mengikuti dengan baik, secara arif dan bijak, dan juga pergunakanlah teknologi ini secara baik ya. Jangan sampai adik-adik kena hal-hal yang tidak diinginkan, terutama mungkin melanggar Undang-Undang ITE. Nah, ini juga menjadi catatan-catatan untuk kita semua.
Karena bagaimanapun juga digitalisasi yang kita kenal dengan era VUCA, volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity, ini menjadi concern kita semuanya. Tapi volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity kita sikapi yang positif ya. Nanti mungkin akan disinggung oleh Pak Utama. Volatility-nya jadi vision gitu ya, vision. Jadi kita harus punya visi menggunakan digitalisasi, uncertainty-nya dari jadi understanding, jadi memahami gitu ya, jadi lebih positif. Complexity-nya jadi clarity, ambiguity-nya dari agile. Nah, jadi kalau itu kita laksanakan dari konsep tadi apa yang vision, understanding, clarity, dan agile, nanti tentunya kita akan memahami AI dengan arif dan bijak ya, sehingga bisa menambah wawasan kita, pekerjaan kita, meringankan beban kita, juga mungkin efisiensi dari kegiatan yang kita lakukan. Demikian sekali lagi terima kasih Mas Yogi sebagai Kaprodinya, juga di sini ada Mas Johan mungkin dari Kaprodi SI, kalau Mas Yogi informatika ya, dan juga Mas Maulana dari Rekayasa Perangkat Lunak dan juga prodi-prodi lain yang ada di Universitas Wijaya. Demikian terima kasih sekali lagi, selamat mengikuti kuliah pakar. Semoga kuliah pakar ini menjadi catatan baik dan catatan penting untuk kegiatan perkuliahan, kegiatan belajar mengajar sebagai MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kalau dulu kita kenal dengan istilah 321 ya. Jadi 321 ya, 321 itu bukan 321 ya, 521 karena 8 semester ya, 5 semester di kelas, 2 semester 1 2 satunya adalah lintas prodi, 2 semesternya adalah pemagangan dan MSIP yang di dunia industri. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tadi ada pantun ya, Jan. Pantunnya belum dikasih ya, Jan ya. Ada pantun, Pak? Udah, Pak? Iya, saya boleh kasih pantun ya, Mbak ya. Boleh, Boleh, Pak. Semangat ya. silakan. Jangan lupa cakep ya. Oke, jangan lupa cakepnya. Burung merpati terbang tinggi. Cakep. Cakep. Ya, hinggap sejenak di dahan jati. Cakep. Ya, artificial intelligence hadir di sini membantu manusia bekerja lebih cermat dan pasti. Wih. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Ada lagi, Pak? Siap. satu lagi biar semangat nih adik-adik ya. Siap. Oke, Ke Pak, silakan. pasar membeli buah delima. Cakep. Cakep. Tak lupa membeli kain sutra. Cakep. Dengan AI kita berkarya bersama, Cakep. meningkatkan inovasi dan produktivitas bangsa Luar biasa. dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya tidak off cam karena saya sedang dalam perjalanan. Demikian kembali. Terima kasih kepada Bapak Wakil Rektor atas sambutan dan juga penjelasannya. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan narasumber kuliah pakar AI Misteri pada hari ini. Narasumber kita adalah Bapak Dipa Utomo. Beliau merupakan seorang content creator yang aktif membahas pemanfaatan artificial intelligence, khususnya dalam prompt engineering, produktivitas digital, serta penerapan AI dalam dunia pendidikan dan kewirausahaan. Melalui berbagai platform media sosial, beliau dikenal sebagai kreator yang mampu menyampaikan topik AI secara praktis, aplikatif, dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Dengan pengalaman dan insight yang beliau miliki, kami yakin materi yang akan disampaikan pada sesi kuliah pakar ini akan memberikan wawasan baru serta inspirasi bagi seluruh peserta. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi kuliah pakar AI Industry, Prompt Engineering 101. Materi yang akan dibahas meliputi fundamental prompt engineering, teknik dasar penyusunan prompt yang efektif, penerapan prompt AI dalam pembelajaran dan kewirausahaan, best practice penggunaan AI secara optimal. Untuk itu, kalian persilahkan kepada Bapak Dipa Utomo untuk menyampaikan materi. Waktu dan layar kalian persilahkan. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Saya Pak. izin share screen. Semangat pagi, semangat pagi. Oke, sudah terlihat ya? Sudah terlihat layar saya ya? Sudah terlihat. Baik. Oke, selamat pagi semua. Terima kasih Universitas Ibu Ija sudah menghadirkan saya di sini. Ini agak-agak grogi ya saya di sini karena
Di sini tuh Fakultas Sains dan Kesehatan itu ada jurusan-jurusan yang justru bikin AI-nya ya. Rekayasa perangkat lunak gitu. Saya di sini tidak akan membahas tentang machine learning dan cara membuat AI-nya, tapi saya akan membahas tentang eh, penerapan AI secara terapan karena di sini saya sebagai praktisi dan user ya. Oke, selamat datang semuanya di pada forum pagi hari ini kita akan belajar tentang AI Mastery, optimalisasi prompt untuk kegiatan belajar mengajar dan kewirausahaan. Nah, yang saya harapkan keluar dari forum ini eh, kita dapat mengambil manfaat tidak hanya tentang ini ya, tidak hanya tentang eh, hal-hal yang berhubungan dengan jurusan perkuliahan, tapi saya ingin mengasah mindset dan eh, apa ya, keluar dari forum ini tuh kayak ada manfaat di luar perkuliahan gitu untuk kehidupan kita. Nanti ketika kalian lulus, ini akan menjadi bekal gitu. Karena semua perusahaan, termasuk perusahaan saya sendiri, itu sekarang sudah pakai AI semua ya, seperti itu. Sebelum masuk ke inti dari forum kali ini, perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dipa Utomo. Saya seorang praktisi, ya. Saya seorang praktisi di bidang AI. Eh, jadi kerjaan saya itu bikin-bikin konten pakai AI untuk perusahaan-perusahaan, untuk bikin iklan gitu ya. Terus bikin website juga itu pakai AI juga. Saya seorang AI Creative Director. Saya juga seorang trainer di bidang AI. eh Kemudian saya itu pokoknya praktisi ya. Saya itu praktisi daripada disebut yang lain. Saya lebih suka disebut praktisi. Jadi saya praktisi di bidang AI ini eh, beberapa klien saya di bidang AI ya. Jadi saya untuk automasi, untuk bikin konten pakai AI, untuk training. Nah ini jadi saya ingin ngasih tahu kalau di Indonesia pun di industri itu sudah melek AI ya. Perusahaan-perusahaan besar itu sudah melek AI. Bahkan saya kemarin sempat ngobrol sama kepala CSR-nya Telkomsel. Itu mereka ketika sekarang hari ini open recruitment itu juga melihat kemampuannya, kemampuan eh, orang yang akan di ini ya, orang yang akan di hire itu ngelihat dia bisa AI atau enggak. Karena ini masa depan gitu. Jadi kayak Ada perusahaan-perusahaan gede itu sudah melihat itu gitu. Nah, kalau kita kalau kita ngomongin prompt, itu kita berarti ngomongin sebuah evolusi ya, sebuah evolusi bahasa. Kalau dulu kita zaman Homo erectus ya, kalau kita baca bukunya eh, Yuval Noah Harari ya, Sapiens itu, kalau kita zaman Homo erectus itu kita belum bisa ada bahasa verbal seperti yang kita kenal sekarang. Jadi masih hubah-hubah gitu. Masih yang apa? Awas ada macan. Itu belum ada awas ada macan. Awas ada gajah gitu. Dia masih yang hubah-hubah gitu. Masih pakai gesture, masih pakai apa namanya? eh, teriakan-teriakan, belum belum bahasa verbal seperti sekarang kayak misalnya eh, ini ini gelas gitu ya. Belum belum ada zaman dulu gitu. Jadi eh bahasa sebagai alat utama manusia itu berevolusi ya. Terus kemudian kita sekarang kenal bahasa verbal seperti yang kita kenal sekarang. Eh, Ya ini gelas, ini handphone gitu ya. Ini saya, kamu, dia gitu. Itu kemudian berevolusi jadi bahasa-bahasa. Nah, dalam konteks kita ngomong teknologi, eh, bahasa kita ke teknologi itu juga berubah. Jadi dulu zaman dulu tahun 1970 1980-an mungkin di sini ada yang pernah
merasakan ya, kalau saya lahir 16 tahun lalu, enggak ya, 30 tahun lalu, itu belum merasakan kayak DOS gitu. Jadi komputer dulu itu kan masih pakai DOS, masih pakai pemrograman, belum klik-klik gitu ya. Jadi kita memberikan perintah gitu. Nah, kemudian bahasa itu berevolusi jadi klik dan ketik. Nah, itu kan sebenarnya zaman dulu itu komputer cuma buat skala industri, hanya buat pabrik, hanya buat eh, eh, perusahaan-perusahaan yang memiliki budget untuk bisa mengakses komputer. Kemudian eh, ada seorang visioner yang mengembangkan itu Steve Wozniak dan ini ya dan Steve Jobs. Dia bikin eh, bisa diklik gitu pakai mouse. Dia mempopulerkan, dia bukan yang menemukan, tapi yang mempopulerkan pakai klik-klik mouse yang kita kenal sekarang. Jadi bisa klik aplikasi, bisa klik sini, bisa klik Windows Finder gitu ya. Kemudian sekarang bahasa klik-klik itu tadi akan berevolusi lagi. Jadi prompt, yaitu bahasa kita untuk berdialog dengan AI atau artificial intelligence gitu ya. Jadi eh, kita itu sedang berada di masa evolusi yang sangat luar biasa. Bahkan bahkan Google itu mencapai 18 juta user itu dalam 13 tahun. Sedangkan ChatGPT, AI, LLM seperti ChatGPT itu dia bisa mencapai 18 juta user hanya dalam 1 tahun. Jadi bisa 1 banding 13. Kita itu sedang berada di perkembangan teknologi yang paling cepat sepanjang sejarah. Jadi kita harus tahu dulu, kita itu berada di evolusi bahasa ya. Sekarang itu jadi prompt. Kalau dulu klik-klik, mungkin ke depan semuanya akan AI based dan pakai prompt gitu, pakai perintah ya. Oke, sebelum jauh juga kita ke materi yang lebih praktikal, saya ingin membuka mindset teman-teman di sini. Saya tahu banyak yang nggak mau menggunakan AI karena banyak hal. Eh, Seperti di beberapa campaign saya ya di sosial media, itu saya ada campaign dengan Telkomsel, dengan Dua Beli Bis, itu banyak komen-komen yang anti-anti AI. Jangan pakai AI, jangan pakai AI gitu. Tapi itu seperti mengingatkan saya eh, pada sejarah ya. Jadi pada tahun 1960-an ini itu guru-guru itu tuh protes tentang pemakaian AI untuk pembelajaran. Jadi tahun 1960 guru itu demo, jangan pakai kalkulator, jangan pakai kalkulator karena itu me- merendahkan kognisi siswa dalam berhitung gitu. Agak familiar dengan sekarang banyak banget yang dilarang pakai AI, dilarang pakai AI karena itu merendahkan kognisi kita gitu. Nah, itu 1960 sudah terjadi ya, orang demo pakai AI. Jadi teman-teman yang di sini saya yakin ada yang nggak mau pakai AI. Ya nggak apa-apa, cuma nanti mungkin akan kalah start sama yang pakai AI. Kemudian di bidang saya dulu kuliahnya film ya. Di bidang saya dulu, fotografi ketika kamera pertama kali ditemukan tahun 1880-an, fotografi itu dianggap bukan art. Kayak itu tinggal cekrek-cekrek, bukan art gitu. Sama seperti sekarang, oh kalau AI yang bikin tuh bukan art, itu bukan karya manusia, itu AI-nya gitu. Padahal di situ ada act ya. Sekarang fotografi bahkan ada fakultasnya. Ada fakultas ada jurusan fotografi di Fakultas Seni Media Rekam di kampus saya dulu. Jadi sekarang itu berubah semuanya. Terus kemudian ada eh, pelukis terkenal namanya Paul Delaroche. Paul Delaroche ini pelukis terkenal ketika pertama kali kamera ditemukan,
Itu dia bilang from today painting is dead. Tapi ternyata lukisan tidak mati, lukisan hanya bergeser. Jadi dulu lukisan itu untuk melukis bangsawan, untuk melukis eh, raja gitu ya, raja bangsawan dari kalangan ningrat yang bisa akses itu hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang yang punya duit. Kemudian ketika ada fotografi, itu digantikan fotografi, digantikan kamera. Nah, apakah lukisan mati? Apakah lukisan mati? Tidak. Lukisan bergeser, bergeser fungsi menjadi lebih ekspresionis, bahkan jadi lebih mahal. Jadi ketika kita dalam konteks teknologi ngomongin, misalnya di sini ada rekayasa perangkat lunak ya, ngomongin vibe coding, kita bikin website pakai AI, itu nilainya tetap kalau kita coding sendiri itu eh, akan lebih mahal nantinya. Tapi kita vibe coding tetap harus ngerti pemrograman. Kita harus tetap ngerti bahasa pemrograman. Fundamentalnya kita harus ngerti. Kenapa? Karena nanti kalau ada bug, ya bingung kan? Apa? Ini salahnya di mana gitu. Tapi kalau kita ngerti fundamentalnya, itu akan mengakselerasi kemampuan kita. Kayak misalnya saya mau bikin pidato bahasa Inggris dengan AI, tapi saya nggak ngerti bahasa Inggris. Ya udah, saya kopas aja. Saya nggak bisa koreksi gitu. Tapi kalau saya ngerti bahasa Inggris, saya bisa koreksi bagian pidato mana yang mau saya ganti gitu ya. Kalau dalam konteks pemrograman kita bikin coding pakai AI, vibe coding ya, kita bisa ganti-ganti tuh kalau kita ngerti bahasanya. Kalau kita nggak ngerti ya udah nurut aja kan. Oke, jadi yang ingin saya sampaikan adalah history will repeat itself. Jadi yang orang-orang yang eh, nggak mau pakai AI ya nanti akan penerimaan masyarakat akan tinggi. Memang ada data penelitian di Kumparan penerimaan masyarakat itu terhadap AI itu sekitar 60%, belum tinggi ya. Masih 60%, tapi ke depan nanti akan bergulir seperti sejarah yang pernah bicara. Oke, eh, saya mau ngomongin konten juga ya. Dalam konteks konten ini kita supaya jadi ini, jadi gambaran gitu ya. Ini supaya menjadi gambaran di Maret 2023, AI itu bikin gambar dan video itu masih aneh ya. Jarinya 6, eh terus makan mie-nya itu aneh gitu. Sangat nggak realistis. Itu 2023. Di tahun 2025, apalagi sekarang 2026, itu lebih smooth ya. Jauh lebih smooth, jarinya benar, ada 5. Kemudian makan spaghettinya sangat smooth gitu. Kalau kita ngomongin konteks soal konten. Tapi ini sebagai gambaran kalau perkembangan AI itu secepat ini. Dalam waktu 2 tahun, AI bisa berevolusi dari yang seperti ini jadi seperti ini. Itu nggak cuma di AI for AI generative content, tapi juga di LLM-nya. Sekarang ada ChatGPT 5.2, itu dia bisa macam-macam ya. Bahkan kalau dalam konteks kedokteran, itu saya punya teman yang dia punya perusahaan yang menyuplai datasetnya untuk baca radiologi ya. Untuk baca radiologi gitu, dia nyuplai dataset ke luar negeri. Jadi ada AI untuk baca eh, kayak X-ray gitu ya. Itu sudah ada. Dalam bidang kesehatan itu sudah banyak. Bahkan IVD gitu sudah banyak yang pakai AI ya. Nah, ini yang ingin saya tekankan adalah modern problem need modern solution. Jadi kalau saya appreciate banget sama Universitas Ipuija yang justru mendorong mahasiswanya untuk belajar penggunaan artificial intelligence. Karena banyak sekali sekolah dan universitas yang melarang penggunaan AI secara hard ya, kayak udah nggak boleh pakai. Menurut saya, modern problem need modern solution. Jadi melarang kemajuan teknologi sama saja dengan mengamputasi tangan-tangan hebat untuk menghadapi tantangan zamannya. Saat saya kecil, nggak ada tuh AI, nggak ada HP tahun 2000-an awal ya.
tahun 2000-an awal itu masalahnya apa sih? Kayak ya udah kayak dulu nggak ada internet, internet masih masih jarang di warnet gitu ya. Dulu kalau main game di warnet, main Dota, main eh, lihat primbon.com gitu, zaman tahun 2000-an, mungkin di sini banyak yang nggak tahu tuh. Nah, tantangan saya ketika masih kecil, ketika saya masih mahasiswa pun, tantangannya itu berbeda dengan tantangan yang akan teman-teman di sini hadapi gitu. Tantangan saat ini itu semuanya lebih canggih gitu, karena eh, AI itu akan bisa mengenhance kemampuan kita, tapi ini inklusif. Jadi semua orang bisa pakai. Kalau dulu canggih-canggih kayak gini cuma industri yang bisa akses, sekarang mahasiswa UKM, eh, terus apa namanya, pokoknya yang nggak punya modal pun bisa akses ya. Jadi memang tantangannya itu akan semakin kompetitif. Tapi ini indahnya AI itu inklusif, dia nggak cuma yang belajar pemrograman yang bisa bikin website. Bahkan UKM pun bisa punya website dengan vibe coding gitu, misalnya. Nah, tugas kita adalah adaptasi dengan tantangan zaman sekarang di era artificial intelligence. Oke, ini menurut penelitian eh, pekerjaan itu bukan bergeser ya. Kerjaan itu bergeser, bukan hilang. Jadi kalau kita lihat data World Economic Forum di 2023, AI itu memunculkan 97 juta pekerjaan baru. Yang menurun itu 85 juta. Jadi masih ada surplus 12 juta. Jadi kayak entry level job itu akan menghilang. Jadi memang begitulah, deal with it. Ke depan akan seperti itu. Jadi resiko terbesar itu bukan AI-nya, tapi skill stagnation. Nah, di sini kita harus belajar fundamental tadi, kita bisa dengan bantuan AI. Oke, jadi bahkan peluang di industri kreatif ya, ini saya masukin aja yang saya paham ya. Di industri kreatif itu potensinya sekitar 4, pakai AI ya. AI generatif konten itu eh, potensi ekonominya sampai 4,4 triliun USD per tahun. Nah, kontributor terbesar itu marketing dan konten, kreatif industri dan edukasi. Jadi edukasi pakai AI itu nanti akan kita praktek bareng-bareng. Itu kita bisa gitu bikin kuis pakai AI gitu ya. Bisa cepat. Kita bahkan bisa belajar tanya jawab pakai AI. Kita bisa eh, ngeringkas jurnal gitu. Itu bisa. Nah, yang ingin saya sampaikan di slide kali ini adalah sebenarnya peluangnya itu sangat tinggi ya kalau kita bisa mempergunakan AI dengan sangat baik. Itu nanti lapangan kerja akan mencari, kalau kita cari di job street aja banyak tuh AI trainer, AI eh, kalau kalau di RPL, di Rekayasa Perangkat Lunak ada eh, bikin AI-nya itu buat datasetnya, itu sekarang udah banyak banget. Ke depan tuh akan ini seperti bubble.com ya. Seperti .com di tahun 2000 awal, 90 akhir sampai 2000 awal tuh ada .com bubble. Itu semuanya yang pakai .com bisa naik, tapi semuanya bisa akses. Sama seperti ketika Android, iOS keluar, itu banyak yang masuk gitu. Nah, ini adalah momentum terbesar AI ya. Jadi sekarang itu perkembangan teknologi luar biasa. Nah, jangan kalah start karena menurut eh, Stanford University, produktivitas pekerjaan menggunakan AI itu bisa naik 37%. Jadi kualitas output meningkat. Nah, jadi kalau kita anti AI, kita anti perkembangan zaman, kita nggak adaptif, ya yang udah pakai AI udah apa? Udah lancar pakai AI, itu unggul gitu, 37% produktivitasnya. Jadi kayak
hmm, kalau kita menguasai, itu kita bisa unggul 37% kalau menurut penelitian. Nah, ini bahkan konten AI konten kreator salarinya bisa sampai 160 jutaan ya di Amerika. Jadi kayak kalau saya sekarang itu banyak eh, tawaran-tawaran dari luar negeri itu juga bikin konten pakai AI itu sampai lumayan lah kalau dari luar negeri. Dari Indonesia juga banyak tawaran-tawaran. Jadi kayak ini tuh bakal gede ke depannya. Nah, studi kasusnya kalau dalam konteks konten ya. Jadi saya mau ngasih tahu kalau di industri itu sudah mulai pakai. Jadi Coca-Cola itu kemarin bikin ads itu full pakai AI. Terus H&M itu bikin cloning model. Jadi modelnya itu dipinjam gitu. IP-nya dipinjam. Mukanya dipinjam untuk di-generate pakai AI, pakai baju-bajunya H&M yang baru. Kemudian Netflix itu bikin series namanya The Eternal. Itu jadi kereta nabrak jedar itu udah nggak pakai visual efek manual, dia pakai AI dan diklaim prosesnya 10 kali lebih cepat dan lebih murah. Jadi industri sudah banyak pakai, bahkan di industri kesehatan juga sudah banyak pakai ya. Kayak yang saya bilang tadi teman saya ada yang punya perusahaan untuk dataset radiologi gitu. Jadi nanti baca macam-macam gitu, baca X-ray, baca apa, itu udah bisa pakai AI. Nah, tapi tetap butuh manusia untuk mengkoreksi ya, apakah benar atau enggak gitu. Jadi itu memudahkan. Jadi studi kasusnya banyak banget, kita bisa cari aja di Jobstreet juga banyak kalau kita ketik AI gitu, akan banyak banget muncul. Jadi sekarang itu udah bukan masa depan ya, AI itu masa sekarang. Sudah banyak banget hmm, di industri yang memerlukan orang-orang dengan skill set yang paham AI. Nah, ini buat yang belum tahu ya, mungkin di sini kalau yang jurusan informatika, sistem informasi, rekayasa perangkat lunak, mungkin udah paham cara kerja AI. Jadi AI itu dia belajar dari data, dia ngenalin pola, dia memprediksi dan membantu keputusan. Jadi dia pembuatan machine learning ya. Jadi dia dikasih data, buat yang belum tahu ya, dia dikasih data yang banyak, terus dia belajar dari data itu dan dia ngenalin pola gitu. Oh, ini gelas. Jadi kalau saya image, suruh bikin image gelas ya dia tahu ini gelas. Karena dia udah diajarin gitu, udah dikasih data gitu. Itu nggak perlu banyak-banyak. Nah, jadi AI itu ada di sekitar kita, nggak cuma ChatGPT dan Gemini, kayak teman-teman di RPL juga bisa nanti memanfaatkan ini ya buat face recognition kayak di stasiun. Kita face recognition tuh udah pakai AI. eh jadi nggak perlu pakai tiket lagi ya, langsung pakai wajah. Oh ini si ini, oh ini si itu. Jadi dia bisa identifikasi wajah gitu. Terus ada smart home, dia bisa kalau yang punya di sini emaknya punya apa vacuum cleaner yang baru-baru itu dia kalau debunya tebel itu langsung max ya itu kemudian eh ya banyak banget lah yang di kehidupan kita yang pakai AI nggak cuma konten dan kesehatan di bidang kesehatan juga sudah banyak banget di teknologi IVD jadi kakak ipar saya itu dia di perusahaan ini ya perusahaan alat kesehatan itu IVD dan lain-lain itu sudah pakai AI juga. Nah, kita masuk ke use case. Jadi kalau kita ngomongin ChatGPT dan Gemini, ini reasoning ya. eh Kalau untuk mahasiswa itu bisa keringkas jurnal. Jadi jurnal jurnal yang kita akses, yang bisa diakses umum publik, itu kita bisa masukin ke ChatGPT. Terus eh kita minta ChatGPT-nya untuk meringkas jurnal ini dan mengajarkan
mengajarkan isi jurnal ini kepada saya seperti saya anak kelas 5 SD. Nah, itu cara kita belajar ya untuk mahasiswa ya. Jadi kayak kita memang harus adaptasi. AI ini memang tools seperti yang tadi dibicarakan. AI ini tools. Jadi kayak pisau ya. Pisau itu bisa buat motong salad, tapi bisa juga buat attempting murder, bisa buat pembunuhan. Nah, ini tergantung AI itu mau kita pakai untuk produktif atau tidak. Jadi di konteks pendidikan, menurut saya AI tidak jangan dilarang gitu. Nah, ini saya appreciate sekali lagi saya appreciate dengan Universitas Sriwijaya yang eh, tidak melarang penggunaan AI. Jadi justru mendorong untuk penggunaan AI. Jadi jangan untuk mahasiswa jangan langsung bikin tugasnya pakai AI gitu. Jadi bisa ngeringkas jurnal, masukin jurnalnya, terus minta ajarin itu, ajarin isi jurnalnya seperti ke anak kelas 5 SD. Itu dia bakal poin-poinnya enak banget untuk dicerna. Kemudian bisa buat brainstorming ide ya, generate ide skripsi. Terus bisa jadi coding assist kalau buat yang jurusan teknologi. Terus belajar konsep yang kompleks. Jadi yang kompleks-kompleks tuh enak gitu kalau belajar pakai ChatGPT. Nah, untuk dosen itu bisa generate soal, bisa bikin rubrik penilaian, bisa bikin modul ajar ya yang lebih menarik gitu. Misalnya bikin konten kalau kita syuting kan ribet ya. Kalau misalnya bikin video explainer, eh, kita bikin video explainer itu akan ribet. Terus bikin studi kasus gitu. Oh, jadi sebelum ke prom, ini kita coba dulu ya. Oke, kita masuk ke prom aja. Nanti habis ini kita lihat praktek sedikit. Jadi anatomi prom, kalau kita ngomongin prom, anatomi prom yang bagus itu komponen wajibnya ada 5 ini ya. Jadi daripada bikin cuma buat artikel tentang AI, itu nggak akan, jadi semakin spesifik kita masukin prom, itu akan semakin spesifik eh, output yang akan kita dapat. Nah, yang harus ada itu pertama role. Role itu AI-nya jadi siapa? Jadi, misalnya Anda adalah pakar pendidikan tinggi senior, akan beda POV-nya. Kalau saya masukin prompt Anda adalah pakar pendidikan dasar gitu misalnya. Itu akan beda. Misalnya saya tanya tentang MBG gitu. Saya tanya ke ChatGPT, Anda adalah Anies Baswedan sama Anda adalah Prabowo Subianto, jawabannya akan beda. Akan ada POV gitu. Kalau misalnya saya ngomongin pendidikan, Anda adalah Montessori. Adalah si Montessori itu. Sama Anda adalah Kak Seto gitu. Jawabannya akan beda. Jadi AI-nya jadi siapa? Misalnya saya mau bikin laporan pajak. Anda adalah pakar pajak gitu. Jadi dikasih role ya. Dikasih role ini penting banget. Karena POV-nya akan berbeda. Kemudian tes. Jadi ini sebenarnya perlu dipelajari supaya hasil outputnya itu lebih bagus. Kemudian tes itu mau ngapain? Misalnya buatkan artikel 800 kata untuk mahasiswa informatika tentang dasar AI. Nah, itu ya, mau ngapain? Buatkan artikel 800 kata. Itu semakin detail semakin bagus. Kemudian konteksnya, background infonya. Oh, eh, background infonya itu untuk mahasiswa informatika tentang dasar AI. Itu ya, itu konteks ya. Konteksnya itu bikinnya tentang ini gitu. Kemudian output format, misalnya mau formatnya poin-poin presentasi, misalnya formatnya tentang eh, langsung jadi image atau jadi infografik atau jadi aplikasi bisa. Kemudian constraint itu batasannya.
batasannya misalnya jangan pakai gaya yang menggurui atau gayanya santai edukatif, itu batasan. Gitu. Nah, ini anatomi prompt yang bisa kita pelajari untuk LLM seperti ChatGPT dan Gemini. Gitu. Oke, sebelum kita use case-nya ke kewirausahaan, mungkin di sini ada yang dari ini ya, dari jurusan kewirausahaan. Kita akan bahas nanti. Tapi kita sedikit, sedikit, sedikit praktek. Saya pakai ChatGPT 5.2. Nah, ini kita escape dulu. Oke, ini sebagai contoh aja ya. Sebagai contoh, saya mau bikin tentang eh, artikel 800 kata tentang tentang pendidikan Montessori gitu. Misalnya. Jadi role AI-nya jadi siapa? Nah, itu pertama kita kasih tuh. Anda adalah Montessori. Saya lupa namanya ya, siapa Montessori gitu. Nah, ini nama orang ya. Montessori itu nama orang yang eh, menciptakan metode pendidikan Montessori. Nah, Anda adalah si Montessori itu. Saya lupa namanya siapa Montessori gitu. Mungkin di sini ada yang tahu ya. Terus kemudian tesnya mau ngapain? Tugasnya itu mau ngapain? Kita suruh bikin buatkan artikel 800 kata. Nah, kemudian kita kasih itu konteks atau background info ya. Background infonya misalnya buatkan artikel 800 kata tentang pendidikan Montessori pada anak usia dini. Nah, ini backgroundnya, konteksnya. Outputnya apa? Output menjadi artikel deh dalam bentuk PDF. Eh, kita bikin batasan, misalnya gunakan gaya bahasa itu. Jadi batasan itu macam-macam ya. Ada yang namanya negative prompt, itu kita bisa tuh nggak mau apa gitu. Jadi gunakan gaya bahasa santai dan non formal. Oke, ini ya. Jadi ada role gitu, ada mau ngapain, ada konteksnya, ada outputnya, ada gunakan, ada batasan. Nah, ini kita coba enter. Dia akan analyzing dulu ya. Nih, analyzingnya itu kira-kira kayak gini, mungkin yang orang pemrograman tahu ya. Dia akan analyze dulu. Nah, dia akan bikin PDF karena saya minta outputnya PDF ya. Outputnya PDF. Jadi ini analyze-nya kita ini. Nah, langsung kita download. Jadi jadilah artikel ini. Nah, ini harus kita modifikasi ya. Maksudnya kayak jadi kita sesuaikan sama yang kita mau. Kita baca dulu, kita validasi ya. Jangan langsung kopas. Jadi kita harus validasi dulu dari output ini. Gitu. Terus kalau mau, ini kuncinya, ini tips dari saya, ini trik, sebuah trik. Kalau mau outputnya lebih tajam lagi, kamu minta ChatGPT untuk tanya ke kita, data apa yang diperlukan untuk membuat output yang lebih tajam. Misalnya, eh, kamu perlu
data apa supaya outputnya lebih tajam. Nah, dia akan ngasih pertanyaan-pertanyaan ya. Nah, ini bisa kita jawab. Nah, ini jadi dia akan tanya pertanyaan-pertanyaan ini. Ini tinggal kita kopas aja. Misalnya tujuan utama konten adalah edukasi orang tua awam. Nah, terus kedua target audience. Nah, dan seterusnya ya. Orang tua urban kelas menengah. Jadi dia akan ngasih pertanyaan yang kadang kita tuh nggak sampai. Oh iya, buat itu gitu misalnya. Oh iya, kita perlu data itu gitu. Misalnya ini dua aja. Terus dia akan ngasih jawaban yang nanti lebih spesifik untuk jawaban-jawaban kita ini ya. Angle-nya apa, formatnya apa, gaya bahasanya gimana gitu. Nah, kadang kita nggak kepikiran gitu. Kadang kita nggak kepikiran untuk ngasih data itu gitu. Oke, jadi kira-kira seperti itu ya. Nanti kalau kurang jelas di sesi tanya jawab bisa ditanyakan. Nah, kemudian ini yang keren nih dari Gemini. Kalau dalam konteks pembelajaran ya, tadi kita ngomongin dalam konteks pendidikan ya. Misalnya kita mau ujian tentang apa ya, tentang Python gitu. Misalnya, mungkin di sini yang atau tentang apa ya, tentang ilmu kesehatan dasar gitu. Nah, itu kita bisa tuh, misalnya tuh, ini kanvas ya, buatkan 10 soal pilihan ganda tentang ilmu kesehatan dasar untuk mahasiswa jurusan ilmu kesehatan. Outputnya aplikasi yang bisa dipencet. Jawabannya, sembunyikan jawabannya dan muncul ketika sudah dijawab salah atau benar. Berikan skor, misalnya gitu ya. Ini jadi di Gemini itu kita bisa bikin aplikasi macam-macam, vibe code ya, pakai kanvas ini. Ini misalnya saya masuk ilmu kesehatan nih, mau eh, mengasah, mengasah diri gitu, mau ngetes kemampuan. Nah, itu kita bikin aja gitu. Dia akan coding sendiri ya. Nah, ini kalau yang mahasiswa RPL kan ngerti nih coding nih, itu bisa tuh dimodifikasi. Jadi dia ini namanya vibe coding ya. Saya jarang pakai Gemini, biasanya pakai Emergen, pakai Lovable, atau pakai Copilot nyambung ke apa itu. Nah, dia akan bikin gini, misalnya bagian dari sel berfungsi sebagai pusat energi. Nah, dia akan bikin aplikasi kayak gini ya. Ini bisa juga jadi bikin kuis buat dosennya. Dosennya mau bikin kuis gitu buat mahasiswanya juga bisa. Buat ujian juga bisa, misalnya bikin kayak gini ya. Tinggal nanti outputnya jadi Google Sheet gitu misalnya. Nah, ini misalnya saya ngawur aja karena saya nggak ngerti ilmu kesehatan ya. Bagian dari sel yang berfungsi sebagai pusat energi, nggak ngerti saya. Oh, ternyata mitokondria gitu. Terus ini pokoknya ngawur aja. Oh, bener. Nah, kalau udah 10 nanti dia akan ngasih skor. Ini saya ngawur aja ya. Jadi bisa diklik-klik gini. Udah, jadi di Gemini kita bisa bikin yang kayak gini. Nah, skor saya 30 gitu. Jadi ada skornya. Jadi kita bisa bikin yang kayak gini ya. Bisa bikin modul pembelajaran, bisa bikin kuis. Kalau dulu harus pakai Kahoot, sekarang bisa pakai Gemini aja. Tapi yang sering saya pakai itu emergen.sh. Ini emergen.
Ini buat bikin website ya, vibe coding. Nah, ini pakai prompt, jadi bikin website pakai prompt. Yang sering saya pakai Emergent sama Lovable. Nah, ini ya, Lovable sama Emergent. Yang saya sering bikin buat aplikasi atau website gitu. Jadi ini juga bisa berfungsi untuk kalau buat teman-teman yang punya jasa bikin website ya, itu bisa jadi mock up. Kita bisa bikin website atau aplikasinya itu pakai AI buat mock up, kemudian dikasih ke klien. Oh ini loh, nanti jadinya kayak gini loh. Nah itu eh terus klien approval. Oh, oke saya mau kayak gini, baru dibikin pakai manual misalnya gitu. Kalau dalam konteks saya kreatif, saya biasanya bikin apa eh storyboard. Storyboard tuh pakai AI, terus baru nanti syuting benerannya itu berdasarkan dari situ gitu. Ini misalnya saya kemarin bikin storyboard ya, saya lagi ada bukan ini. Oke. Oh iya ya. Ternyata konfidensial tidak bisa. Oke, jadi kira-kira bisa seperti itu dalam konteks pembelajaran ya, atau bikin aplikasi, atau untuk mengasah diri gitu. Ini bisa juga dari jurnal kita drag, terus minta eh, AI-nya untuk bikin kuis berdasarkan jurnal tersebut. Itu bisa. Jadi untuk mengasah kemampuan kita tuh enak banget. Nah, ya. Jadi kira-kira bisa capable kayak gitu. Nah, untuk konteksnya wirausaha, kita bisa brainstorm ide bisnis, kita bisa bikin kontennya pakai AI gitu ya. Terus kemudian use case-nya untuk kewirausahaan itu bisa automasi AI reply kalau lihat di Instagram saya. Ini teman-teman ini bisa juga pakai ya. Misalnya di Instagram saya nih. Ini kalau kayak agak lemot sedikit. Jadi kalau di Instagram saya di beberapa post ini misalnya yang edukasi gini itu dia akan saya bilang tuh komen aja yuk yuk nanti saya DM tutorialnya. Nah, kalau kita komen yuk yuk nanti dia akan ngirim otomatis DM linknya gitu. Itu bisa kita kasih link penjualan juga, link apa? Jadi bisa kita monetize di situ. Nah, itu bisa juga ya. Jadi itu enak banget kalau kita balesin chat 2000 chat sehari di kewirausahaan itu akan sangat luar biasa capek. Terus perlu orang yang sangat banyak. Kemudian strategi marketingnya juga kita bisa tanya ChatGPT. Untuk content creationnya kita bisa minta ke AI. Nah, saya nggak akan ngomong terlalu panjang karena itu akan nggak cukup ya. Jadi teman-teman bisa bikin video explainer atau presentasi yang memukau dengan menggunakan AI. Jadi kita bisa kita pakai prompt, bikin kucing gitu. Kita pakai image-nya, kita gerakin itu bisa. Contohnya, ya paling gampang di Gemini ya yang gratisan. Saya nggak pakai tools yang lain. Misalnya ini create image. Kalau teman-teman belum tahu ya, kita bisa buatkan image infografis tentang data kesehatan Indonesia di tahun 2025 dalam bentuk animasi 2D komikal. Oke. Nah, ini kita akan bikin image ya. Misalnya ini kita bikin image saja sebagai gambaran aja ya. Jadi ada di Gemini itu ada Nano Banana Pro, dia bisa bikin image atau nah, udah kalau kita ngasih data yang lengkap, dia akan bikin yang lebih lengkap lagi. Kalau ini kan saya cuma datanya minta dia ya.
Jadi Indonesia Sehat 2025, angka harapan hidup sampai 74 tahun, cakupan imunisasi. Nah, ini masih jelek. Jadi kita bisa kasih teks-teksnya itu bisa. Ini kita bisa edit lagi nanti misalnya. Itu kalau buat kewirausahaan, ini enak banget buat bikin konten di sosmed ya. Oke. Jadi kalau lihat di ini saya juga banyak, misalnya saya bikin iklan telur ya. Oke, jadi bisa bisa dilihat aja di IG saya yang pernah saya buat. Nah, ada beberapa ya yang pernah saya buat. Bisa dilihat nanti itu iklan-iklan yang pakai AI gitu. Nah, ini bisa ya kita pakai tadi itu kalau kita dari teks ke image, sekarang kita eh ngelihat image ke image. Image-nya yang lebih bagus gitu. Jadi ini saya foto ngawur aja masih ada ekor kucing, masih ada tisu. Jadi kucing saya 6. Sulit untuk eh, motret nggak ada kucing gitu. Nah, ini saya potret aja. Saya kasih prompt jadi kayak gini. Jadi kalau untuk kewirausahaan punya produk, foto produknya bisa menawan seperti ini. Nah, itu kalau kita foto manual nih, pakai eh, pakai apa namanya? Pakai image, pakai apa, itu akan sangat mahal. Nah, ini kita juga bisa bikin sesuatu yang tidak mungkin ya. Misalnya saya lagi makan lava, saya lagi main sama buaya, main sama singa, gitu. Nah, ini beberapa iklan yang pernah saya buat. Terbaru dari Dua Belibis. Saus cabai pedas lada dengan pedas yang unik. Cobain sekarang. Itu bisa pakai. Kalau ini nanti terlalu panjang ya. Nah, jadi yang mau saya sampaikan adalah AI itu kreatif partner, bukan pengganti manusia. Jadi AI itu nggak punya tacit knowledge. Jadi punya apa? eh, AI nggak punya empati, nggak punya intuisi, nggak punya nilai budaya, nggak punya penilaian moral. Jadi manusialah yang punya act untuk bikin apa, gitu ya. Nah, AI itu sebagai kreatif partner bukan pengganti manusia. Jadi kita itu pelukisnya, AI adalah kuasnya. Jadi ya itu tools aja gitu. Sama kayak kita pakai Python, kita pakai eh, kalau kreatif itu pakai Adobe Premiere Pro gitu. Kayak kalau banyak perdebatan kalau kita bikin karya pakai AI itu karyanya kita atau karya AI-nya gitu. Nah, saya melihat kayak yang di Semarang ada yang bikin AI pakai pakai AI, dia bikin yang tidak senonoh ya tentang apa foto cewek gitu, terus tidak senonohin gitu. Nah, yang di penjara itu orangnya bukan AI-nya. Kenapa? Karena ada act di situ, ada act manusia di situ, ada action manusia di situ. Jadi kayak ya berarti kan jangan double standar gitu. Kalau bikin pakai AI, kita bikin karya pakai AI, berarti kan sama seperti orang yang bikin pakai AI itu yang di penjara siapa? Apakah AI-nya atau orang? Kita masuk ke materi terakhir. Jadi ini pesan saya kepada adik-adik mahasiswa tentang etika penggunaan AI. Pertama, terutama dalam proses belajar mengajar jangan copy paste secara mentah. Karena itu kita mau dalam tujuan kita belajar itu kan supaya kita ngerti ya, supaya kita paham. Nah, kita harus ngerti fundamentalnya supaya tugas-tugas yang kita bikin itu eh, kita paham. Nah, kalau kita kopas secara mentah, kita nggak akan paham fundamentalnya. Kedepannya nanti di dunia kerja juga akan sulit gitu. Nah, jadi copy paste itu menghilangkan proses berpikir,
mengaburkan kepemilikan ide dan menurunkan kepercayaan ya, kepercayaan publik ya. Terus kita bisa pelajari landasan etika tentang AI itu di OECD AI Principle, Human Responsibility, itu nggak bisa didelegasikan ke mesin. Terus kalau di konteksnya Indonesia, itu ada namanya PP Tunas ya. Nanti kita ada slide-nya. Eh, kenapa wajib ada sentuhan manusia? Karena kreativitas itu bukan proses penilaian, bukan sekedar output. Jadi kayak memang manusia yang ngasih budaya, yang ngasih culture, manusia yang memberikan nilai di output-output yang kita bikin pakai AI gitu. Nah, untuk mahasiswa kita bisa brainstorm ide, bisa merangkum materi, bisa membantu debugging code, tapi hindari kopas 100%, jangan memalsukan data penelitian. Kemudian eh kalau ujian ya udahlah. Kalau ujian itu beda lagi ya konteksnya. Untuk dosen ini juga bisa membantu membuat materi, bisa membuat video explainer yang keren, bisa membantu analisis data pembelajaran, dan lain-lain. Oke, di Indonesia itu ada aturan tentang penggunaan AI itu di PP Tunas. Jadi itu kayak dasar etika. Itu ada tanggung itu Tunas itu singkatan ya. Tanggung jawab, unggul secara etis, normatif, aman, dan S itu sosial dan bermanfaat. Ini bisa dipelajari nanti PP Tunas. Itu aturan AI pertama di Indonesia. Ini tentang etika yang dibikin sama Kominfo. Ya. Kalau di Korea itu sudah ada undang-undangnya. Di Korea sudah ada undang-undang tentang penggunaan AI. Kalau di Indonesia belum ada undang-undang, tapi ada PP Tunas ini. Nah, kalau di Korea itu yang saya highlight itu kalau kita upload konten AI, kita upload konten AI nggak pakai keterangan AI, itu bisa didenda 300 juta. Gitu. Jadi yang ingin saya sampaikan selain tadi kita belajar tentang mindset ya, tentang mindset. Kalau ke depan itu semuanya ada tantangan baru gitu. Ada tantangan baru di era artificial intelligence. Terus kemudian kita tadi belajar tentang struktur, bikin prompt. Kita belajar probabilitas AI itu bisa ngapain aja. Tadi bisa bikin aplikasi, bisa bikin web, bisa kita brainstorm, bisa ngeringkas jurnal, bisa bikin image, bisa bikin video gitu ya. Jadi silahkan dieksplorasi, silahkan eh, gunakan AI secara bertanggung jawab dan etis, ya. Jangan eh, tidak menyalahkan AI atas kesalahan akademik dan lain-lain. Bisa dipelajari PP Tunas dan Undang-Undang AI di Korea. Itu bisa jadi studi kasus gitu ya. Jadi saya Dipa Utomo dari Digivator Academy. Eh, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Saya saya kembalikan ke MC. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada narasumber atas pemaparan materi yang sangat menarik dan juga bermanfaat. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Sebelum memulai, izinkan saya menyampaikan beberapa ketentuan etika dalam sesi Q&A. Yang pertama, peserta dipersilakan mengajukan pertanyaan melalui fitur raise hand atau kolom chat. Yang kedua, pertanyaan disampaikan secara singkat, jelas, dan juga sopan. Terakhir, mohon menyebutkan nama dan juga prodi sebelum bertanya. Baik, kami persilahkan kepada peserta yang ingin mengajukan pertanyaan. Baik, kita sudah menemukan satu penanya. Boleh dipersilakan untuk bertanya kepada Pak Johan. Silakan. Oke, terima kasih moderator. Selamat pagi Pak Dipa. Saya mau bertanya nih, kan kemarin sempat
ramai yang di X itu yang di Grok itu tentang penyalahgunaan dalam gambar ya, jadi gambar-gambar orang diubah pakai Grok untuk tidak senonoh gitu. Terus saya mau nanya sebenarnya kalau kita ngasih prompt nih ke AI itu dapat mempengaruhi orang yang orang lain yang ingin mengakses data yang sama juga nggak sih? Sebenarnya kan kemarin sempat ada yang bilang katanya coba kasih prompt ke AI bahwa jangan mengizinkan orang untuk mencari nama kita supaya data kita, foto-foto kita nggak dibuat seperti itu gitu. Jadi saya mau nanya sebenarnya prompt itu eh, hanya untuk kita berdua dalam artian kita dengan AI atau prompt yang kita sering tanya ke AI itu mempengaruhi orang lain dalam menanyakan hal yang sama gitu. Saya mau nanya seperti aja sih Pak Lipa. Terima kasih. Oke, boleh langsung saya jawab. Silakan. Oke, jadi kalau pertanyaannya apakah prompt yang kita kasih itu mempengaruhi ya? Mempengaruhi kalau orang lain tanya hal yang sama. Oke, pertama Grok itu memang jadi memang nggak semua AI itu bisa bikin gambar tidak senonoh karena di situ nanti akan ada tulisan NSFW kayak Nano Banana Pro di Gemini itu dia nggak bisa ya bikin yang senonoh-senonoh gitu, yang nggak senonoh gitu. Nah, kalau Grok itu kebetulan kemarin sudah diblok ya sama pemerintah. Sekarang saya tidak mengikuti perkembangannya. Apakah sudah sudah bisa atau nggak? Sudah bisa ya? Oh ya, sudah bisa tapi nggak bisa bikin yang kayak gitu. Akan NSFW. Itu pertama. Jadi Grok udah diblok, tapi sekarang bisa lagi dan tapi nggak bisa bikin yang tidak senonoh. Itu pertama. Kedua, apakah yang kita input ke AI itu akan mempengaruhi hasil output dari orang lain yang tanya hal yang sama? Iya, berpengaruh. Karena AI itu salah satu eh, jadi AI itu machine learning ya. Dia belajar dari input-input yang kita kasih. Kayak kalau kita ngomong, oh ini salah, dia akan belajar. Oh bener nggak ini salah? Gitu. Jadi eh, ya, yang kita masukkan, prompt yang kita masukkan akan dipelajari sama AI untuk improvement jawaban dari AI itu sendiri. Jadi kalau orang lain tanya, itu bisa jadi sedikit banyak itu prompt yang kita kasih berpengaruh gitu. Untuk image, apakah image kita akan jadi dataset? Nah, itu memang ada settingnya ya, memang ada settingnya. Apakah kita mau wajah kita jadi dataset atau enggak di Gemini misalnya, gitu. Terus, eh, jadi itu memang jadi perdebatan ya tentang dataset AI itu fair use itu sejauh apa. Itu yang mungkin perlu eh, teman-teman di sini justru pelajari nih dari Universitas Wijaya justru pelajari sejauh apa sih fair use itu boleh digunakan gitu. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Sisi tanya jawab masih kita buka. Untuk peserta yang tidak bisa bertanya secara langsung bisa di room chat ya teman-teman. Oke, baik. Kita ada penanya kedua. Dipersilakan untuk menyebutkan nama dan juga prodi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, pagi, silakan saya Novel Ramdhani, saya dari Prodi Sistem Informasi semester 3. Mau lebih bertanya Pak tentang etika AI yang tadi Bapak sudah jelaskan.
soal etika sendiri, gimana sih Pak caranya kita pakai AI itu secara fair gitu? Misalnya kayak saya kan suka desain grafis sih Pak, kayak buat konten desain komersial yang kita pengen itu biar dan reviewin karya orang lain itu seperti apa Pak? Gitu aja Pak. Oke, terima kasih pertanyaannya, sangat luar biasa. Eh, Bagaimana caranya menggunakan AI secara fair ya? Jadi AI itu kan dia punya dataset yang sangat banyak, yang ada di internet itu semua di scraping sama dia, dipelajarin. Nah, kalau kita ngomongin fair, itu kita harus merujuk pada apa gitu, pada hukum yang berlaku gitu. Nah, kebetulan di Indonesia belum ada undang-undangnya, belum ada batasan-batasan apa yang ditetapkan untuk eh, penggunaan AI secara fair. Itu belum ada definisinya. Jadi jadi kalau sekarang ya pakai aja gitu, selama nggak selama nggak merugikan orang lain gitu. Terus kalau kita misalnya kalau saya ya biasanya kalau ngomongin fair itu saya pernah punya project sama Zep ya. Sama Zep itu bikin video klip. Nah, itu ada Pevita Pierce, ada Luna Maya, ada Wulan Guritno. Itu semuanya pakai izinnya artisnya masing-masing karena mereka itu BA gitu. Jadi pertama jangan pakai wajah wajah orang tanpa izin untuk komersil ya, untuk komersial use, bukan untuk iseng-iseng. Kemudian eh, kalau bisa itu pakai muka-muka orang yang kita tahu lah gitu. Kalau untuk muka gitu. Kalau jadi kita pakai image to image. Kita kalau suka desain grafis itu kita pakai image to image. Jadi kita masukin input yang dari kita gitu. Lebih lebih baik seperti itu. Oke, terima kasih semoga menjawab. Terima kasih atas jawabannya. Berikut ada dari room chat atas nama Bapak Yodi Susanto. Pertanyaannya adalah, selamat siang, apakah dengan menggunakan Emergent dan Lovable harus berbayar untuk pembuatan program web secara detail? Misalkan ada beberapa fitur yang harus berbayar. Oke, untuk Emergent dan Lovable itu tadi ya, seperti yang saya terangkan, Emergent dan Lovable itu aplikasi Vibe Code untuk bikin aplikasi dan website menggunakan AI, menggunakan prompt gitu ya. Jadi cuma nge-prompt kita bisa bikin website yang sesuai yang kita mau. Nah, apakah berbayar? Ya, jawabannya berbayar untuk apa? Karena di situ nanti bisa hosting ya, kita bisa hosting langsung di sana. Kita bisa pakai domain kita. Nah, itu dia berbayar. Seperti itu. Untuk berapa bayarnya bisa lihat di websitenya masing-masing. Seperti itu. Ya, baik, terima kasih Pak. Kita masih buka untuk sesi Q&A. Boleh rekan-rekan ingin menanyakan, boleh di room chat atau menggunakan fitur raise hand. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya. Eh, saya Valdinata Alfauzan dari IP241. Pak, berarti sudah sangat legal menggunakan AI di perusahaan ya? Dan jika iya, berarti ada tes promnya, Pak? Oke. eh ya, saya akan bilang bukan legal ya. Kalau legal itu kita ngomongin law, kita ngomongin hukum yang berlaku di suatu negara kalau masalah legal. Kalau boleh atau tidaknya, ya, boleh. Jadi banyak perusahaan, justru saya training di beberapa perusahaan seperti Bank Danamon, seperti KAI, ada Ladaku, ada Telkomsel ya. Itu mereka justru hire saya untuk training
pegawainya untuk pakai AI gitu. Jadi justru mereka mendorong pegawainya untuk bisa mengefisiensikan pekerjaannya dibantu AI. Jadi kalau legal enggaknya di perusahaan, ya. Apakah ada tes prompt? Eh, Beberapa iya, beberapa enggak. Jadi kemarin waktu saya ngisi di Cimahi, ada kepala CSR-nya Telkomsel, itu ditanyain tuh sama siswa, Pak, nanti kalau Telkomsel tuh apakah perlu skill set AI untuk bisa jadi pegawai Telkomsel gitu. Kata bapaknya iya. Pertama, pertama kata bapaknya sosmed itu akan dilihat gitu. Sosmed akan dilihat. Kedua, kalau tes prom sih enggak ya. Tes prom tuh biasanya enggak, tapi ah, disarankan punya skill set AI untuk mengefisiensikan pekerjaan. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Kita masih buka sesi Q&A ya teman-temannya. Boleh pertanyaannya boleh menggunakan fitur room chat atau raise hand. Kita masih buka. Baik, ada pertanyaan selanjutnya untuk Pak Dita Utomo. Atas nama Rizky Ramadan, izin bertanya Pak, apakah ada batasan tertentu dalam penggunaan AI untuk perusahaan tertentu, terlepas dari PP Tunas yang tadi, misalnya beberapa hal masih diharuskan intervensi manusia, atau itu tergantung dari diri kita sendiri dan perusahaannya membebaskan penggunaannya? Mohon dijawab Pak. Oke. Hmm, saya bisa jawab itu tergantung perusahaannya. Jadi tergantung perusahaannya sejauh mana AI boleh digunakan. Tapi yang pasti dari semua perusahaan yang saya tahu dan yang saya training itu harus masih diharuskan ada intervensi manusia ya. Jadi kayak misalnya bikin konten ya yang bikin konten kan manusianya, AI-nya cuma tools. Kalau misalnya tergantung juga tergantung eh, perusahaannya bergerak di bidang apa. Terutama di bidang kesehatan, itu mengharuskan ada intervensi manusia ya, harus dicek lagi ya, harus divalidasi. Karena kita ada di early phase AI, jadi masih belum 100% keakuratannya. Jadi masih harus ada intervensi manusia, seperti itu. Oke, terima kasih Bapak untuk jawabannya. Berikut ada juga pertanyaan dari Bapak Sunarso. Apakah jika seorang dosen melarang penggunaan AI untuk menjawab soal ujian masih relevan dengan kondisi saat ini? Oke, ini pertanyaan yang sulit ya. Ini pertanyaan sulit untuk dijawab, luar biasa. Apakah jika seorang dosen melarang penggunaan AI untuk menjawab soal ujian masih relevan saat kondisi saat ini? Kalau saya mungkin menjawab dari kacamata pribadi ya, karena bapak saya juga ayah saya seorang dosen yang umurnya sudah sepuh ya 62 tahun gitu, dan nggak punya waktu untuk belajar buat pakai AI gitu. Nah, kalau dari kacamata saya, eh kalau ujian itu tergantung tujuannya kan. Kalau ujian dilarang pakai AI itu menurut saya masih nggak masalah karena ujian itu untuk menguji sejauh mana kemampuan mahasiswa. Nah, kalau pakai AI itu akan jadi bias. Tapi kalau melarang penggunaan AI untuk bikin tugas, untuk sehari-hari, nah itu menurut saya baru tidak relevan karena tantangan zaman
tantangan zaman generasi sekarang akan berbeda sama generasi saya, apalagi ayah saya yang usianya 62 tahun, seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya, Pak. Selanjutnya masih ada pertanyaan dari Bapak Meda. Izin bertanya, apa keterbatasan penggunaan AI dalam pengambilan keputusan bisnis dan bagaimana memanfaatkan prompt untuk melakukan validasi ide usaha sebelum diluncurkan? Silakan dijawab. Oke, keterbatasan penggunaan AI dalam pengambilan keputusan bisnis yang pasti masih sangat terbatas karena AI itu kan dia bisa membaca pola, dia bisa membaca ribuan jurnal dalam waktu yang sangat singkat. Tapi keputusan itu harus tetap di tangan manusia karena AI itu cuma bisa ngasih pertimbangan-pertimbangan berdasarkan data. Tapi keputusan bisnis harus tetap diambil manusia. Terus bagaimana memanfaatkan prompt untuk melakukan validasi ide usaha sebelum diluncurkan? Pertama, kita bisa validasi data. Kita bisa validasi data pakai AI, kita kasih sumber gitu misalnya. Terus apakah ide usaha ini bagus gitu. Kasih data dan sumber gitu. Nah, nanti akan ada misalnya di grok.com grok.com itu kerennya dia bisa analyze data dari X ya, karena X dan Grok itu yang punya sama. Jadi dia bisa tren yang baru gitu. Misalnya kita mau usaha es kepal Milo, apakah masih tren? Dia akan analyze dari data setnya X. Nah, ternyata udah nggak tren gitu, misalnya kayak gitu. Terus untuk AI yang lebih advance lagi, kita bisa pakai tools-tools data analitik ya, seperti kawal data, indikator, drone emprit misalnya. Itu kita bisa masukkan ide-ide validasi ide kita, terus kita AI-nya akan menganalisis sentimen, apakah positif atau negatif. Nah, jadi kita bisa pakai data science, kita bisa pakai ChatGPT untuk validasi data, kita bisa minta ChatGPT untuk brainstorm dan ngasih bisnis canvas model. Nah, kita dari pertimbangan outputnya itu akan jadi pertimbangan kita untuk mengambil keputusan. Seperti itu. Ya, baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Sesi Q&A masih kita buka. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan di fitur raise hand ataupun kolom chat. Baik, ini ada pertanyaan dari Pak Yogi. Pagi Pak, apakah zaman sekarang masih relevan belajar coding untuk membuat sistem informasi dan lainnya? Serta apakah benar pekerjaan di bidang IT akan digantikan AI? Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang cukup cerdas. Jadi kalau dari beberapa ahli ya kayak CEO Nvidia, Elon Musk itu bilang eh coding itu akan punah. Tapi kalau saya sendiri melihatnya coding itu nggak akan punah ya. Justru kayak tadi ya, kita praktek bikin aplikasi, kalau kita ngerti ngerti bahasanya, kita bisa memvalidasi, kita bisa ngerti bugnya di mana, kita bisa edit apa namanya codingnya gitu. Jadi menurut saya akan relevan. Terus kemudian kedua, machine learning justru bikin AI-nya itu kan akan semakin relevan. Machine learning itu ya. Jadi jadi mungkin arahnya itu akan ke machine learning gitu. Terus apakah pekerjaan di bidang IT akan digantikan AI? Menurut saya ada beberapa part dari bidang IT yang akan digantikan AI, tapi enggak eh, tapi akan menciptakan pekerjaan-pekerjaan baru, misalnya AI engineer, AI trainer buat data setnya. Terus yang digantikan AI apa? Biasanya entry level job yang buat input-input data doang gitu. Nah, itu yang akan digantikan biasanya entry level gitu. Jadi menurut saya sih tetap masih relevan belajar coding. eh tapi belajar vibe coding juga karena itu akan efisien ya, akan lebih efisien. Jadi kita tahu fundamentalnya,
kemudian ada teknologi yang mempercepat prosesnya. Nah, kita bisa validasi data di situ karena kita ngerti bahasanya. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya, Pak Dipa. Kita masih membuka sesi Q&A buat teman-teman. Silahkan bertanya menggunakan fitur raise hand ataupun kolom chat. Ini ada pertanyaan dari rekan mahasiswa juga. Izin bertanya, Pak, seiring maraknya penggunaan AI selain memudahkan pengguna untuk membantu pekerjaan, apakah AI juga ada dampak buruknya seperti penipisan sumber daya atau lainnya? Silakan dijawab untuk Pak Dipa. Oke, jadi banyak isu yang beredar kalau AI itu makan sumber daya air ya. Eh, jadi seperti yang kita tahu, server itu kan pendinginnya pakai air gitu. Cuma AI itu kayak Microsoft, Google itu sudah menciptakan, sudah meriset alternatif-alternatif pendingin server selain air gitu. Nah, kalau kita ngomongin dampak buruknya, ya eh, akan berdampak buruk untuk mahasiswa, untuk siswa yang terlalu mengandalkan AI gitu ya, 100%. Jadi menurut saya jangan 100% mengandalkan, tapi tetap validasi, validasi, validasi gitu. Kemudian dampak buruk AI itu ya, tadi sumber daya dia memang boros. Jadi kita satu prom itu sekitar 0,01 tetes air yang disendok makan. Jadi satu prom itu memang makan air gitu. Nah, dampak buruknya itu tidak tidak secara global ya, tapi di pusat-pusat servernya. Jadi misalnya servernya di Texas, di Uni Emirat Arab. Nah, itu dia akan makan banyak sumber air di situ. Itu memang dampak buruknya. Kedua, masalah fair use. Dampak buruknya ya, masalah fair use banyak disalahgunakan seperti seperti yang saya utarakan tadi, jika AI itu seperti pisau yang bisa untuk memotong tempe, memotong salad, tapi juga bisa buat bunuh orang gitu. Nah, AI ini kalau kita tahu Eleven Labs misalnya, kalau yang tahu ya, ada yang apa? eh, telepon scam. Jadi kita ditelepon terus suara kita di cloning. Nah, suara kita di cloning, terus habis itu dia telepon emak kita, telepon bapak kita, saya lagi ditangkap polisi. Nah, jadi salah satu jeleknya AI ya, dampak buruknya adalah penyalahgunaan. Penyalahgunaan ini harus ditekan oleh aturan-aturan dari pemerintah. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya, Pak Dipa. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Rasipan. Apa AI bisa prediksi ekonomi masa yang akan datang dan bisa dipakai untuk prediksi cuaca, bencana, dan lain-lain? Misal dengan data yang kita suguhkan sangat lengkap. Silakan dijawab. Oke, jawabannya bisa ya. Jadi sekarang kalau di HP itu kan, di HP kita misalnya saya di iPhone ada apa, prediksi cuaca gitu ya, itu sudah pakai AI. Jadi dataset mereka terus AI-nya memprediksi, oh di Jakarta hujan, di Jakarta akan hujan nih hari ini nih. Misalnya di Bogor akan badai petir. Nah, itu sebenarnya sudah pakai AI. Jadi kalau prediksi cuaca itu sekarang sudah pakai AI. Kemudian eh, bencana dan lain-lain ya, BMKG juga sudah pakai AI juga. Jadi datasetnya yang digunakan itu, dataset yang masuk diproses menggunakan AI jadi prediksi-prediksi. Nah, itu jadi lebih cepat. Kalau
pertanyaannya itu bisa nggak kita masukin data-data lengkap ke aplikasi-aplikasi gratisan kayak Gemini atau ChatGPT, itu bisa juga kalau datanya lengkap. Cuma kan apakah kita punya datanya gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Adi Pautomo atas jawabannya. Baik, karena keterbatasan waktu, sesi tanya jawab kita cukupkan sampai di sini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan Yayasan dan Universitas IPIJA, narasumber kuliah pakar, seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan ini dengan penuh antusias. Sebelum acara resmi ditutup, kami mengundang seluruh peserta, narasumber, dan panitia untuk foto bersama. Mohon untuk mengaktifkan kamera masing-masing. Untuk rekan-rekan semuanya boleh mengaktifkan kameranya, kita ngambil foto bersama. Posisi kirim. Udah. Oke, dalam hitungan ketiga ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Baik, demikian rangkaian acara kuliah pakar AI Mystery from Engineering 101. Saya selaku moderator mewakili panitia penyelenggara menyampaikan permohonan maaf apabila selama pelaksanaan kegiatan ini terdapat kekurangan atau hal yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Terima kasih semua. Selamat pagi.